Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hadir lagi kembali kita pada acara rutin mingguan, yaitu Tanya Apa Saja, persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, bekerja sama dengan IDI Surabaya dan juga POGI Surabaya dan juga RSUA dan Puskesmas. Jadi pagi ini kita sudah mencapai Tanya Apa Saja yang ke-65, yaitu mengenai diagnosis dan pelaksanaan pencegahan prolaps organ panggul. Telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber, yaitu Dr. Hari Paraton, spesialis gyn konsultan urologi rekonstruksi, dan juga Dr. Ketut Hardianto, spesialis gyn konsultan urologi rekonstruksi. Dan seperti biasa, untuk menyikat waktu, kami persilahkan kepada Ketua Departemen Obstetri Ginekologi FK UNER, kepada Dr. Pramana, kami persilahkan untuk membuka acara. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Dr. Hadi Paraton, Dr. Gatot, Dr. Edi, kemudian seluruh panitia, Dr. Seto yang awal acara ini dari minggu ke minggu. Kemudian terima kasih, apresiasi untuk semua partisipan yang setia setiap jam 10 tiap hari Rabu berada di depan gate, kemudian kita login mendengarkan materi-materi yang sangat menambah wawasan kita. Jadi topik pada kali ini sebetulnya menarik, saya pun sangat tertarik karena penting juga, khususnya misalnya histerektomi, itu bagaimana sih cara histerektomi yang supaya kita mencegah tidak terjadi prolaps, vaginal fold, dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa didiskusikan, mudah-mudahan saya bisa mengikuti materinya juga. Terasa beranjak ke bulan minggu depan, dengan tim Pak Dutes akan bertanya aja. Kita sangat welcome bila ada usulan topik, mudah-mudahan acara ini terus dapat berlangsung dan kita membawa barokah bagi kita semua dalam praktek sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Departemen dari FK UNER SOA, terutama yaitu Dr. Pramana, dan mohon maaf memang karena keterbatasan waktu dan juga adanya kegiatan juga utama, sehingga untuk hari ini yang sebagai narasumber yaitu sedikit berbeda dengan yang di pengumuman, yaitu nantinya Dr. Gatot dan Dr. Paraton, dan saya sekaligus mungkin nanti tidak sebagai moderator. Jadi hari ini memang setuju dengan Dr. Pramana, ini merupakan suatu topik yang menarik, yaitu mengenai prolaps organ panggul yang tidak hanya berkutat atau hanya berfokus pada permasalahan uroginekologi, tapi sangat juga berhubungan dengan bidang-bidang lain, terutama contohnya misalnya tadi pada ginekologi secara umum, karena seringkali disertai prolaps vagina pada pasien pasca histerektomi, sehingga bagaimana kiat-kiat untuk mencegahnya. Sekali lagi kami persilakan pada seluruh peserta, bila mana ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand supaya nanti bisa diskusi dengan kedua narasumber secara langsung, atau bisa memanfaatkan fitur Q&A, atau juga sekaligus bisa bertanya mengetik di kolom chat. Untuk pertama-tama biasanya format tanya apa saja seperti yang baru, kami persilakan kepada masing-masing narasumber nanti setelah ini untuk memberikan paparan, mungkin berupa slide atau mungkin berupa paparan secara oral mengenai tema yang sedang dibawa. Untuk pertama kali kami persilakan kepada Dr. Hari Paraton untuk memberikan sedikit gambaran mengenai kasus-kasus prolaps organ panggul, bagaimana diagnosis serta pencegahannya. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seto. Terima kasih Dr. Pramana yang telah membuka acara ini, dan memang tas ini luar biasa, sudah episode ke-65, sukses Dr. Pramana, Dr. Seto. Dan pada siang hari ini kami akan berkesempatan untuk berdialog dengan teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Indonesia nampaknya. Saya akan sedikit share tentang prolaps organ panggul. Saya siapkan share-nya dulu. Baik, jadi pada pagi hari, siang hari ini kita akan berdiskusi tentang prolaps organ panggul. Kalau dulu biasanya
kita hanya mengenal prolap uteri, tetapi belakangan kita lebih mengenal sebagai prolaps organ panggul. Karena bukan hanya uterus saja yang terjadi prolaps, tetapi berbagai komponen antara uterus sampai dengan jalur vagina itu bisa berpotensi menjadi prolaps. Baik, saya akan menjawab gambaran umum saja. Jadi ini sedikit tentang uroginekologi, teman-teman semuanya. Apa sih subspesialisasi uroginekologi itu? Dalam bidang kedokteran yang menangani diagnosis dan pengobatan gangguan dasar panggul. Utamanya itu ya, dari bisa trauma, kelainan otot, ligamen, jaringan ikat, anatomi, bahkan anatomi kelainan kongenital, mulai dari vesika, uterus, vagina, dan sampai dengan rektum. Dan tata laksananya bisa konservatif dan operatif. Sama juga nanti dengan prolaps, kita bisa operatif dan bisa konservatif. Baik, nah ini ya, jadi ini mitos biasanya ya, mitos di bidang uroginekologi. Cuman alhamdulillah bahwa mitos ini lama-lama sudah mulai hilang. Banyak sekali sekarang ini pasien-pasien untuk meminta pertolongan kepada SPUG terhadap kasus-kasus uroginekologi. Jadi dianggap mitosnya itu bukan penyakit karena tidak membahayakan, sudah wajar karena terjadi pada usia tua. Kemudian orang-orang itu menerima apa adanya dan tidak perlu diobati. Meskipun sebetulnya problem itu mengganggu kualitas hidup, mengganggu aktivitas sosial, orang yang menjadi tidak produktif, dan dari dia menghindar dari kehidupan yang wajar. Biasanya arisan atau enggak arisan ya karena tidak nyaman pada daerah genitalianya. Nah, secara statistik kejadian ini meningkat ya dari usia. Ini faktor usia dibandingkan dengan kejadian. Biasanya yang terjadi itu SUI, jadi itu adalah stres inkontinensia, kemudian terjadi prolaps. Ini adalah kelainan karena organ panggul, kelemahan dari otot-otot dasar panggul. Dan prolaps juga menepati kejadian yang sama. Biasanya juga ada combine antara prolaps dengan adanya stres urinary incontinence atau stres inkontinensia. Sehingga kalau kita menghadapi kasus prolaps, jangan dilupakan ada mix, ada gangguan berkemihnya juga. Nah ini yang harus dieksplorasi setiap kali teman-teman menghadapi kasus prolaps. Keluhan pada umumnya pada uroginekologi itu ada benjolan yang dikeluhkan ya. Pasien tidak bisa membedakan benjolan ini berasal dari uterus atau benjolan ini berasal dari dinding vagina. Kalau posterior dia dari rektum, rektokel, kalau dari atas dari depan biasanya dari dinding vagina depan itu dari kandung kemih yang menekan menjadi turun menjadi vesikokel. Dan yang sering dikeluhkan, jangan lupa teman-teman, jadi pada waktu jalan dia merasa nggak nyaman karena ada benjolan, ya. Atau kalau berdiri terlalu lama juga demikian, ya. Pada ibu-ibu yang senang masak dalam posisi berdiri, dia akan merasakan kemeng. Bahkan kalau terjadi serviknya sampai sudah berada di luar tubuh, akan mengalami ulcerasi karena geseran dengan celana dalamnya, sehingga berakibat terjadinya perdarahan pervaginan. Baik, nah ini tentang anamnesis. Biasanya kita harus rajin sedikit ya tentang anamnesis, tentang keluhan utama, sejak kapan, karakteristik keluhannya seperti apa, benjolannya itu bisa masuk atau keluar terus. Kemudian adakah riwayat komorbid, riwayat kehamilan dan persalinan yang penting. Ya, pada persalinan dengan berat bayi di atas 3.500 itu berpotensi untuk terjadinya kerusakan otot-otot dasar panggul. Kemudian operasi yang telah dialami. Pada inspeksi juga demikian, kita harus mencari gejala objektifnya. Yang benjol itu apa sebetulnya ya? Apakah dinding vagina atau serviks yang turun? Kemudian juga ada urin leakage apa tidak, ada gangguan berkemih atau tidak. Ya, kalau dia batuk, dia cerit-cerit keluar, atau kalau tertawa terbahak-bahak, ya, terkencing-kencing. Kemudian ada kelainan anatomi yang lain. Seringkali DD-nya adalah tumor-tumor miom dari serviks. Ya, jadi yang turun itu bukan uterus, bukan serviks, tetapi adalah miom, ya, keboran miom.
Kemudian bisa melakukan VT, pemeriksaan khusus, dan faktor dari lifestyle-nya ya yang harus kita lihat. Nah ini nanti yang lifestyle ini yang sebagai penyebab terjadinya prolaps organ panggul. Jadi prolaps organ panggul bisa karena intrinsik, karena paritas, persalinan, bayi besar, usia lanjut, ras, komorbid, dan genetik. Yang terkait dengan lifestyle pekerjaan, karena dia sering angkat-angkat berat, karena mungkin karena faktor olahraganya, dan obesitas. Kenapa obesitas ini kok bisa prolap? Ya betul, obesitas itu berat badannya, sehingga dia pada posisi jongkok ke berdiri, duduk ke berdiri, maka akan terjadi peningkatan intraabdominal. Peningkatan intraabdominal yang terus-menerus inilah akan mencari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah vagina, sehingga terjadilah prolap organ panggul. Ya, baik. Ini adalah gambaran prolap organ panggul. Jadi kalau dia ada di dinding depan itu menimbulkan sistokel. Kalau ada di vagina belakang dia akan menimbulkan rektokel, rektosil, bahkan bisa menjadi enterokel. Kalau enterokel itu khususnya yang cenderung keluar ke vagina. Kemudian kalau rahimnya yang turun, ini yang kita kenal sebagai prolap uteri. Nah, semuanya ini masuk dalam kategori prolap organ panggul. Nah, sehingga pandangan baru dari uroginekologi, kalau kita mendiagnosis prolap organ panggul, kita menggunakan POPQ, metode POPQ. Metode ini dirancang supaya siapapun yang mendiagnosis ini atau datang dengan konsul dan sebagainya mempunyai pemahaman yang sama. Ya, jadi di sini ada, saya kok kelewatan ini. Sudah. Ya, mungkin terlewatan gambarnya. Jadi kita menggunakan titik-titik orientasi. Nah, titik-titik orientasi ini kita menggunakan ada titik D, titik C untuk serviks, kemudian titik BA dan BP. BP itu di posterior, BA itu di dinding vagina anterior, kemudian AA itu ada dinding vagina anterior bagian sepertiga bagian depan, dan AP itu yang anterior posterior ini ya. Kemudian jangan lupa juga GH. GH itu adalah jarak uretra ke dinding vagina ke forset ini ya. Ini adalah genital hiatus. Jadi lebarnya liang vagina. Kemudian jangan lupa juga ini perineal body ya. Pada persalinan yang berulang kali seringkali perineal body-nya demikian tipis. Kemudian TVL adalah total vagina, panjangnya vagina. Nah, pemeriksaan ini, teman-teman semuanya, ini harus dilakukan dengan lengkap, kemudian nanti dituliskan dalam bentuk ini. Kalau min, itu dia berada di dalam, kalau plus itu berada di luar, batasannya adalah hymen, ya, lingkaran hymen. Jadi seperti ini, BP-nya yang posterior plus 5 cm, AP-nya plus 2, berarti ini adalah rektokel, karena ini BP itu posterior, jadi ini dinding vagina posterior yang berada di luar. Ini adalah gambaran suatu rektokel. Jadi kalau dengan komposisi seperti ini, kita mengetahui diagnosisnya masih rektokel. Dengan total vaginal length-nya masih bagus, kemudian serviksnya juga masih pada posisi yang bagus. Jadi tidak ada prolap uterusnya. Kira-kira seperti itu. Nanti akan kita diskusikan bersama Dr. Gatot nanti ya. Nah, baik, ini kira-kira gambaran bahwa ternyata pelvik kita itu ototnya banyak sekali ya, yang kita tidak menyadari bahwa ada otot-otot yang berpengaruh sangat. Kalau dulu prolap itu dianggap penggantungnya yang rusak, yaitu ligamen rotundum. Konsep sekarang prolap itu penyangganya yang rusak. Nah, penyangganya inilah disangga oleh otot-otot, dan sebagian otot-otot itu kita sebut sebagai diafragma pelvik. Di antaranya pubococcygeus, masih ingat ya, dari pubis ke coccygeus, iliococcygeus, dari ilium ke coccygeus, dan puborectalis, ya, dari pubis ke rektal. Nah, semua otot-otot ini kita sebut sebagai levator ani.
inilah otot levator ani inilah yang paling penting sekali. Pada kehamilan dan persalinan pervaginam, seringkali dia mengalami disrupture. Disrupture itu melar dan rusak dan tidak kembali seperti asal semula. Nah, itulah yang menimbulkan terjadinya problem-problem prolap organ panggul. Delancey juga membagi, ini agak rumit sekali, tapi ini hanya sebagai gambaran saja, bahwa di dalam urogen kita melihat kelainan itu ada di level berapa? Level 1, level 2, atau level 3. Dan ini menimbulkan penanganan yang berbeda-beda. Nanti Dr. Gatot mungkin akan menambahkan untuk menyelesaikan ini. Sedikit tentang terapi, teman-teman semuanya. Jadi ada konservatif, ada operatif. Kita sudah mengenal dengan pemasangan pesarium ya. Jadi pada prolap yang masih ringan, kita bisa menggunakan Kegel exercise, asal dilakukan dengan benar dan teratur secara disiplin. Kemudian juga pesarium. Jangan lupa bahwa di Eropa penggunaan pesarium ini sangat tinggi sekali. Kemudian operatif itu ada konservatif, ada definitif. Yang definitif yang saya buat pembagian ini karena definitif itu adalah rektomi. Ya, kalau di transvaginal hysterektomi sudah selesai ini. Tetapi apakah bisa selesai sampai di sini? Belum, masih bisa terjadi prolap pada stom vagina. Nah, yang konservatif, yang non-hysterektomi ini banyak sekali. Ada purandara, menggunakan sling support, fiksasi suspensi dari Butz Kolpo suspensi, bisa sacrospinosus fiksasi, ini agak sulit operasinya. Kemudian menggunakan pita. Ya, pita ini masih kontroversi, pita TOT, TVT, mini sling ini masih kontroversi karena penelitian di Eropa dengan di Asia beda. Di Eropa dan di Amerika banyak menimbulkan komplikasi, yaitu dia reject, keluar, ya, sehingga mengganggu kesehatannya secara kontinu juga. Jadi tidak bagus ya, artinya komplikasinya macam-macam. Tetapi penelitian di Jepang ini minim sekali terjadinya komplikasi. Sehingga Jepang masih melakukan operasi dengan mesh ini. Kira-kira itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Dokter, saya kembali ke Dr. Gatot, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya akan stop di sini. Over, Dr. Gatot, silakan. Ya. Matur nuwun Dr. Hari Paraton. Monggo kami silakan, mungkin Dr. Gatot ada yang bisa sekilas pandang mengenai prolapse organ panggul. Baik. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Pramana, juga kemudian Dr. Hari, ya, senior dan guru kami semua. Kemudian teman-teman sejawat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya menyambung diskusi pagi hari ini tentang pencegahan dan diagnosis prolap organ panggul. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hari tentang overview secara keseluruhan terkait dengan prolap organ panggul yang kita kenal terkini, maksudnya yang update gitu ya. Mungkin seperti contohnya, misalnya dulu para senior-senior kita belum mengenal apa yang disebut sebagai POPG, ya, pengukuran secara objektif terkait dengan prolap organ panggul tadi. Itu memang relatif baru, sehingga kadang belum semua memahami situasi itu. Tidak masalah. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan memberikan sosialisasi bagi mereka yang belum mengenal dengan baik. Tetapi biasanya para alumni kita yang baru, karena sudah melewati divisi urogen dan sudah terpapar dengan masalah-masalah POPG ini, tentu yang alumni baru, yang lulusan baru ini semuanya sudah memahami tentang POPG ini. Jadi saya rasa tidak ada masalah, dan sejawat yang senior mungkin bisa sharing terkait dengan POPG ini dengan sejawat-sejawat yang lebih baru lulus, baru selesai, yang sudah terpapar dengan hal itu. Terus kemudian apa yang disampaikan dengan Dr. Hari tadi, bahwa sekarang kita mengenal sebagai prolap organ panggul, tidak sekedar prolap uteri. Nah, di dalam POPG tadi, seperti yang disampaikan, itu sudah mencakup tiga aspek yang bukan hanya prolap uteri saja. Itu ikut sudah di dalam POPG terukur, ya, dan terdeteksi dengan baik, sehingga secara objektif kita bisa menyampaikan seberapa berat
derajat dari kondisi PO prolap organ panggulnya. Nah, bergandeng renteng dengan itu juga bahwa sejawat sekalian, mohon juga dimaklumi, jadi kalau memang sejawat menemukan kasus prolap organ panggul, yang dulu kita mengenal lebih dengan sebagai prolap uteri, nah tolong tidak melupakan bahwa keluhannya bisa ditelusur bukan hanya keluhan karena benjolan massa yang kita pikirkan bahwa ada sesuatu yang turun lewat vagina, tetapi terkait dengan keluhan-keluhan yang lain, yaitu misalnya gangguan buang air kecil. Seperti apa yang disampaikan Dr. Hari, salah satu gejalanya misalnya waktu batuk atau bersin, mereka terkencing sedikit, misalnya begitu ya, atau kadang-kadang tertawa, terpingkal-pingkal, kadang-kadang terkencing-kencing sedikit. Nah itu juga merupakan bagian dari kondisi yang bisa muncul karena prolap organ panggul. Kemudian juga gangguan buang air besar. Ya. Tadi disampaikan oleh Dr. Hari sebagai contoh, misalnya kasus rektokel tadi ya, gambaran kasus rektokel. Kalau rektokelnya cukup berat, cukup bermakna, maka juga bisa menyebabkan keluhan-keluhan yang ada hubungannya dengan buang air besar. Dan yang terakhir yang sering kelewatan, sejawat sekalian ini sering kelewatan karena memang kita mungkin budaya di Indonesia belum terlalu vulgar, yaitu adalah gangguan fungsi seksual. Biasanya gangguan fungsi seksual pada prolap organ panggul ini dalam tanda kutip tidak terpantau dengan baik ya, tidak direken istilahnya begitu. Padahal itu juga bagian dari perbaikan yang harus kita perhatikan nantinya terkait dengan fungsi seksual. Jadi tidak hanya benjolan, keluhannya benjolan saja, tetapi juga ada apakah ada gangguan berkemih, apakah ada gangguan buang air besar, apakah juga ada gangguan fungsi seksual. Bisa banyak jenisnya, tetapi prinsipnya secara umum harusnya tidak hanya karena benjolan, karena berpikir hanya prolap uteri, tetapi karena ada organ lain yang ikut prolap, maka bisa menimbulkan gejala ikutan terkait dengan prolap di organ lainnya tadi. Nah, kemudian tadi disampaikan juga bahwa kenapa gandeng renteng ada prolap, ada gangguan berkemih ya, karena memang salah satu etiopatologi dari misalnya stres inkontinensia itu adalah memang prolap organ panggul dan domainnya adalah prolap kompartemen anterior, dinding vagina depan yang berbatasan atau berdampingan dengan saluran kemih bagian bawah. Mungkin itu Dr. Seto sebagai pengantar bahan diskusi mungkin melengkapi apa yang telah disampaikan secara keseluruhan tadi oleh Dr. Hari Paraton. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gatot, Dr. Hari Paraton. Jadi sekarang ya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ini seperti biasa, ini customer setia tanya apa saja Dr. Haria ini. Beliau mendapatkan kasus yang memang mungkin menarik menurut saya juga karena ternyata tidak berhubungan selalu dengan paritas, tapi juga pada beliau menemukan usia nona pasiennya, tapi memang usia sudah 60 tahun dengan prolaps uteri grade 4. Apakah ada metode untuk mencegah prolaps organ panggul? Dalam arti mungkin meskipun tidak ada faktor risiko paritas, apakah ada kegiatan atau aktivitas tertentu yang dihindari agar tidak berpotensi mengalami POP di kemudian hari? Jadi mungkin banyak ditanyakan ibu-ibu muda juga ini supaya nggak turun atau nggak cancer itu, apakah ada olahraga atau kegiatan atau gerakan-gerakan tertentu? Monggo, mungkin Dr. Hari ada jawaban, Dok. Yang nomor 1 ya, Haryo ya. Dok. Terima kasih, ini Haryo, ini pemerhatian luar biasa nih, saya senang sekali ini. Baik, Dr. Haryo. Jadi pertanyaannya ini menarik sekali ya, pada nona kok bisa terjadi prolap ya pertama kali. Ya memang bisa, karena tadi faktor yang intrinsiknya, faktor usia, kemudian faktor genetik. Ya, memang dia mempunyai keturunan kelemahan otot-otot dasar panah. Kemudian ras juga berpengaruh. Dan kemudian itu gaya hidupnya. Kalau dia pekerja yang memang setiap hari dia harus mengangkat yang berat-berat, pada ibu-ibu ya yang sudah pensiun, justru kenapa kok tambah pensiun kok bekerjanya? Iya, dia mindah pot, ya cuci-cuci,
sendiri, ngangguk ya, ngangsu ember yang penuh, yang menurut otot tangannya sih kuat, tetapi jangan tidak lupa bahwa terjadi tekanan intraabdominal yang meningkat. Nah, tekanan intraabdominal yang meningkat inilah yang akan menekan, mencari jalan keluar ke bawah, sehingga terjadilah prolap organ panggul. Baik itu uterusnya yang turun, bisa dinding vaginanya maupun dinding vagina bagian anterior atau yang bagian posterior. Nah, ini yang penting operasinya ini. Kalau memang dia sudah mengganggu sekali, kemudian dia masih nona, kadang-kadang ini menjadi diskusi oleh dokternya. Beberapa kasus memang pasien-pasien seperti ini kami jumpai dan tidak mau dioperasi lewat bawah. Jadi kalau memang tidak bisa dioperasi lewat bawah karena memang dia tidak ingin dioperasi lewat bawah karena masih nona, maka ya kita anjurkan operasinya lewat perabdominum. Ya, dilakukan histrektomi seperti biasa, tapi jangan lupa bahwa nanti stomnya itu dijahit bagus-bagus dengan sakrouterina. Ya, sakrouterinanya kemudian dikaitkan dengan ligamen rotundum sekalian sebagai penguat saja. Tapi yang penting dari sakrouterinanya. Bahkan kalau dia parah sekali, ya memang harus ditopang dengan penjahitan khusus yang dijahitkan ke dinding sakrum puncaknya ya di promontorium itu melalui satu metode transperitoneal supaya tidak jadi melorotnya lagi stom vagina. Apakah ada kegiatan? Nah, kegiatannya kita kalau lihat dari mekanismenya, maka itu tadi yang disampaikan Dr. Gatot juga, kebiasaan-kebiasaan mengejam, ya, BAB mengalami kesulitan BAB, kemudian pola makannya, berat badannya, kebiasaan bekerja, kebiasaan mengangkat beratnya, dan lain sebagainya, itu yang dikurangi. Sebetulnya ada teknik untuk mengangkat hal-hal yang barang-barang yang berat pada perempuan. Bahwa barang berat itu harus dibawa ke tubuhnya dia, kemudian kalau dari lantai, dia harus bersama-sama berdiri dengan kakinya. Jadi tidak boleh mengangkat berat yang barang itu jauh dari tubuhnya. Jadi harus didekatkan ke tubuhnya, baru diangkat ke atas. Atau kalau dia di lantai, dia berdiri bersama-sama dengan ditopang oleh kakinya. Itu kebiasaan yang jadi berat badannya diturunkan, kebiasaan cara bekerja yang benar. Kemudian kalau dia perokok juga mohon di stop karena rokok itu perlu merusak ya beberapa jaringan komponen yang seluler, itu ada yang rusak sehingga terjadi kelemahan dari jaringan-jaringan yang kalau dalam hal prolap adalah otot-otot di dasar paru. Kira-kira itu Dr. Seto. Oke, mungkin Dr. Gatot ada tambahan, Dok? Baik. Ada Dr. Gatot? Baik, terima kasih Dr. Seto. Baik. Ya, jadi apa yang disampaikan Dr. Hari tadi memang benar adanya. Jadi untuk kasus yang disampaikan Dr. Hari tadi, bahwa memang faktor usia sepertinya belum melahirkan, tidak ada paritasnya 0 dan sebagainya. Tetapi faktor usia itu sendiri juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya prolap organ panggul. Sebagaimana analogi yang sederhana, pada orang yang sudah usia tua, itu kulitnya juga keriput ya. Keriput itu artinya molor dia, elastisitasnya terganggu, molor sehingga terjadi keriput. Nah, begitu juga kalau dia mau jenis jaringannya adalah jenis jaringan yang gampang molor, juga penyokong yang disampaikan Dr. Hari tadi, penyokong ataupun penyangga atau penahan dari organ-organ panggul wanita tadi juga ikut molor. Nah, konsekuensinya kalau molor itu otomatis mereka muncul kasus prolap organ panggul. Kalaupun toh tidak molor penyokongnya, kadang-kadang jenis jaringan yang gampang molor itu menyebabkan jaringannya itu sendiri yang molor. Itu misalnya porsionya atau serviksnya molor sehingga tampilan klinisnya seperti kasus prolap. Itu yang kita kenal nantinya sebagai elongatio cervix atau elongatio coli. Nah, itu tampilannya juga seperti prolap, ada sesuatu yang menonjol, tetapi sebenarnya bukan secara keseluruhan turun, tetapi ada jenis jaringan tertentu, dalam hal ini cervixnya,
yang molor, sebegitu molornya sehingga dia sampai keluar dari introitus vagina, sehingga tampilannya juga seperti kasus prolap uteri pada umumnya. Dan itu mungkin. Untuk mencegah bagaimana? Ya prinsipnya juga disampaikan dengan Dr. Hari, meskipun dia tidak belum pernah melahirkan sama sekali atau paritasnya nol, ya mohon semua faktor risiko lain itu juga ikut di stop atau minimal diminimalisir ya. Misalnya pekerjaan atau aktivitas yang mengangkat beban sedemikian rupa, nah itu juga tolong dihindari atau kalau tidak bisa dihindari diminimalisir. Tadi sudah disampaikan ke Dr. Hari, salah satu trik bagaimana meminimalisir peningkatan tekanan intraabdominal yang berisiko untuk terjadi prolap tadi ya. Mungkin itu Dr. Seto melengkapi apa yang disampaikan Dr. Hari tadi. Ya, terima kasih dok. Untuk kita maka ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Dharma ini, dari Dr. Yosua dari Padang. Jadi yang menarik, mohon izin bertanya. Yang pertama ada kasus prolaps, indikasi apa yang kira-kira mungkin masih bisa konservatif dengan pemakaian pesarium. Jadi apa mungkin batasannya yang harus dilakukan tindakan operatif. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara mengukur ukuran pesarium yang tepat dengan kondisi prolaps, cara pengukuran dan klasifikasinya. Jadi mungkin meskipun setelah berapa kali diulas, tapi selalu menjadi pertanyaan dan mungkin penting dan banyak aplikasinya dok ini di lapangan. Mungkin Dokter Hari, monggo dok. Baik. Ini ada suara lain saya. Oke, baik. Baik, mungkin saya respon dulu, Dr. Seto. Monggo silakan Dokter Gatot. Pertanyaan simpel tapi sangat bervariatif dan banyak ditanyakan. Iya, ya. Kapan bisa dipakai prolap yang mana yang menggunakan pesarium begitu ya? Ya, prinsipnya secara umum semua kasus prolap bisa digunakan apa? Bisa kita gunakan pilihan pesarium. Dan karena memang pesarium merupakan salah satu pilihan penata laksanaan kasus prolap organ panggul yang bersifat non operatif ya. Semua bisa. Saya rasa tidak ada masalah. Hanya saja memang setiap satu metode tentu mempunyai kelebihan, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Salah satu yang dianggap sebagai kekurangan adalah memang dia membutuhkan perawatan secara rutin, mendapatkan perhatian yang terus-menerus terkait dengan barang pesariumnya yang dipasang di vaginanya, begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang mereka menjadi tidak dianggap sebagai beban dalam perawatan prolap organ panggulnya. Juga salah satu kelemahan itu adalah kalau dia seksual aktif, di mana masih melakukan hubungan seksual dan dia tidak bisa melakukan masang lepas sendiri, biasanya begitu ya, sehingga masang lepasnya tergantung petugas kesehatan, apakah dokternya atau bidannya, biasanya begitu. Nah itu menjadi hambatan tersendiri karena dia masih melakukan seksual aktif. Nah tentu pada kondisi-kondisi di mana mereka tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan pesarium atau diberikan pemasangan pesarium, tentu pilihan berikutnya adalah pilihan yang sifatnya bersifat operatif yang tidak perlu menggunakan pesarium. Tapi secara umum semua kasus prolap bisa diberikan pengobatan atau tata laksana dengan menggunakan pesarium ya. Jadi tidak ada ini yang pesarium, ini yang bukan. Sebenarnya semua bisa. Hanya saja memang metode pesarium punya kelebihan dan kekurangan tadi. Apabila memang tidak cocok karena kelebihan dan kekurangannya tadi, tentu akhirnya pesarium tidak dapat digunakan pada yang bersangkutan sebenarnya ya, bukan pada kasusnya, tetapi pada yang bersangkutan karena keterbatasan itu. Begitu juga kasus yang operatif ya, begitu juga sebaliknya kasus operatif. Kapan harus operatif dan sebagainya? Tentu yang pertama apabila memang tidak menginginkan perawatan-perawatan dengan penggunaan pesarium tadi. Tentu pilihan lain adalah operatif karena pilihan selain pesarium, perawatan non operatif selain pesarium kita belum punya metode lainnya, sehingga pilihan lainnya adalah metode operasi.
Mungkin itu yang menjawab pertanyaan yang kedua. Kemudian yang pertanyaan ketiga, nanti mungkin tidak apa-apa kalau saya masih ada yang kurang lengkap, mungkin nanti akan dibantu Dr. Hari. Untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memperkirakan ukuran pesarium untuk sebuah kasus yang baru ditemui misalnya. Nah, tentu karena kita akan kesulitan mengukur secara objektif ininya ya, besar genital hiatusnya dan sebagainya itu, maka boleh kita menggunakan perkiraan. Tentu perkiraan seorang SPOG tentu beda dengan maksud perkiraan orang awam ya. Nah, diperkirakan saja bahwa mengikuti genital hiatusnya, jadi lebar sempitnya lubang vagina yang ada, gampangannya begitu, dan juga elastisitas dari dinding vagina yang prolap tersebut. Nah, diperkirakan bahwa dengan pemasangan pesarium itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil, mereka bisa melewati genital hiatus, tentu mereka secara otomatis mudah lepas. Tetapi kalau terlalu besar, memang tidak mudah lepas dari introitus vaginanya, tidak keluar, tetapi mereka bisa menimbulkan regangan yang berlebihan, sehingga keluhannya biasanya nyeri. Kalaupun toh tidak keluhan nyerinya bisa diantisipasi, maka ada keluhan mudah terjadi erosi, ya, karena tekanan yang berlebihan dari pesarium mengenai dinding vagina atau organ-organ yang ada di vagina tersebut. Sehingga, nah, di satu tata cara penggunaan pemasangan pesarium, kita kenal dengan istilah fitting test. Ya, kita kenal dengan fitting test. Jadi fitting test itu istilahnya memang untuk ngepaskan. Jadi uji penggunaan pesarium untuk ngepaskan. Apakah pesarium yang kita pasang di awal pemasangan itu, apakah sudah cocok untuk yang bersangkutan? Apakah tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar? Dan itu boleh digunakan dan tidak salah. Misalnya pada waktu uji fitting test tadi pada pemasangan awal itu mungkin tidak sekali cocok, mungkin tidak sekali cocok. Oh, mungkin pertama kita perkirakan misalnya nomor 6 atau 6,5 misalnya. Nah, kemudian kita pasang. Ternyata dalam perjalanannya mungkin seminggu kemudian, belum seminggu, ternyata dia bolak-balik copot. Nah, berarti apa yang kita perkirakan tadi ternyata kurang besar ukurannya, gitu. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita memasang dengan ukuran tertentu, kemudian yang bersangkutan datang kembali kontrol, mengeluh dengan ada keluhan nyeri atau ada keluhan tekanan yang berlebihan, maka apa yang kita cobakan kepada pasien untuk kasusnya yang bersangkutan mungkin terlalu besar, sehingga pada periode berikutnya akan kita ganti dengan ukuran yang lebih sesuai. Apakah lebih besar atau lebih kecil disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan tidak masalah, itu karena untuk yang pertama kali itu ada istilah sebagai fitting test atau uji ngepaskan, barangkali begitu ya kalau bahasa Indonesianya. Dan itu tidak masalah. Jadi jawab sekalian, mohon tidak berkecil hati. Kok aku ragu-ragu ya ngepaskan? Saya rasa tidak masalah karena ada yang namanya uji fitting test. Hanya memang ini yang menjadi persoalan yang lebih bersifat sosial ya. Ini karena biasanya pesarium itu kan beli. Nah, kalau belinya nggak cocok, nah ini kan kadang-kadang beli lagi. Ya. Nah, yang nggak cocok nggak bisa ditukar. Nah, itu menjadi suatu masalah tersendiri. Tapi ini sebenarnya lebih ke masalah sosial ya, bukan masalah medis klinisnya. Tetapi kalau masalah medis klinisnya kita kenal sebagai tes uji tadi sebenarnya tidak terlalu masalah ya, bisa dipilihkan ukuran sedikit lebih kecil dari yang diujikan atau dinaikkan dengan ukuran yang lebih besar. Dan ya, kalau di klinik-klinik tertentu biasanya sudah ada yang namanya pesarium untuk fitting test itu ya. Jadi ada beberapa ukuran yang kita cobakan. Setelah menemukan ukuran yang tepat, baru kita resepkan sesuai dengan ukuran yang tepat itu, sehingga dia belinya satu kali beli sudah cocok dengan ukuran yang sudah kita cobakan sebelumnya. Mungkin itu mungkin Dokter Hari ingin menambahkan dari apa yang
telah saya sampaikan untuk sejawat sekalian. Monggo Dok, mungkin Dokter Hari ada masukan tambahan indikasi. Jadi pengalaman menangani pasien dengan pesarium, jadi indikasinya pesarium itu yang memang tidak mau operasi atau tidak bisa operasi ya, karena faktor usia, faktor komorbid dan lain sebagainya, maka pesarium itu masih pada tempatnya. Namun di Eropa ternyata berdasarkan beberapa jurnal itu diminati dibandingkan dengan operasi sendiri. Jadi artinya pesarium, makanya itu sekarang ada pesarium di luar negeri, di Amerika dan di Eropa, itu yang dia bisa melepas dan bisa memasang sendiri. Karena pesariumnya bukan seperti yang kita kenal yang warnanya merah oranye itu. Ya, tetapi dia bisa dilipat menjadi dua, kemudian bisa dimasukkan seperti pisang. Setelah di dalam dia akan mengembang menjadi bulat. Ya. Nah ini harganya ada di Indonesia, harganya cukup mahal, sekitar di atas 1 juta. Dan biasanya kalau kita biasa menggunakan itu, dilengkapi juga dengan yang disampaikan Dr. Gatot tadi, fitting testnya. Jadi alat untuk mengukur kecukupan lingkaran atau diameter pesarium yang diperlukan. Ya. Tetapi sifatnya juga masih trial and error. Biasanya setelah dipasang, nanti diminta untuk menunggu antara sekitar setengah jam, dan diminta untuk duduk berdiri, atau berkemih. Ya, kalau sudah biasanya kita minta untuk minum banyak sampai dia tidak ada gangguan untuk berkemih. Sebab seperti yang disampaikan Dr. Gatot, kalau itu ukurannya besar menimbulkan rasa nyeri, juga bisa terjadi peregangan pada uretra, ya uretra bahkan pada sphincter uretra internumnya bisa meregang. Kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk berkemih. Nah, itu harus kita ukurnya, harus kita turunkan. Namun juga yang penting adalah tadi GH-nya, ya, genital hiatus diameternya itu. Kalau diameternya besar sekali ya sudah ditawarkan untuk operasi saja. Ya. Itu nanti diameter berapapun ya akan lepas-lepas saja. Itu kira-kira dari. Kemudian juga diyakinkan bahwa pemasangan pengguna pesarium itu harus rajin untuk kontrol, rajin untuk mengamati pada dirinya sendiri. Kalau timbul keputihan secara berlebihan, kemudian ada perdarahan, terjadi iritasi, ada erosi dan sebagainya, maka dia bukan kandidat yang bagus untuk menggunakan pesarium. Kira-kira itu ya. Baik. Oke, terima kasih Dok. Ini masih ada pertanyaan seperti biasa, kasus karena memang temanya ini menarik, jadi pertanyaannya banyak, coba nanti saya gabung-gabungkan. Jadi kalau pertanyaan berikutnya ini dari Dr. Indah Inang, sekarang kita beranjak ke kasus obstetri ini. Jadi apabila didapatkan kasus dengan gravida dengan prolaps dari grade 3 terpasang pesarium, jadi bahkan saat kehamilannya juga sudah terpasang pesarium, bagaimana mode of delivery yang tepat? Jadi apabila per abdominam, apakah ada teknik khusus pada saat seksio sesaria dan untuk menangani prolaps uterinya. Jadi mungkin garis besarnya prolaps pada saat kehamilan ini bagaimana Dok? Mungkin Dr. Gatot, nanti dilanjutkan Dr. Hari Paraton. Baik, Dr. Seto, terima kasih sejawat sekalian yang telah merespon diskusi ini. Kalau pada orang hamil, kemudian prolaps, kemudian yang dicontohkan benar-benar prolaps B3, tapi sudah terpasang pesarium, ya tentu dengan pemasangan pesarium itu saat ini dia sudah menjadi tidak prolaps ya. Monggo, kalau dia sudah tidak menjadi prolaps, saya rasa hamilnya tidak ada masalah ya, kemudian bisa berlangsung dengan baik. Kemudian bagaimana misalnya pertolongan persalinannya, mode of delivery-nya. Tentu memang dikatakan bahwa persalinan pervaginam dapat memperberat kondisi prolaps, dapat berisiko, karena persalinan pervaginam dikatakan merupakan faktor risiko yang terkuat dalam memunculkan kasus prolaps organ panggul, apakah itu sistokelnya, rektokelnya maupun prolaps uterinya. Sehingga memang kalau dia sudah kadung prolaps dan prolaps standar, memang kita tidak ingin memperberat kondisi prolapsnya dengan memaksa yang bersangkutan untuk persalinan pervaginam.
saya sepakat, misalnya kalau yang bersangkutan memang berkenan untuk dilakukan persalinan per abdominam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau memang dilakukan persalinan per abdominam, apa yang dilakukan? Nah, selain seksu sesariannya terkait dengan prolapsnya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, memang ini masih sesuatu yang dilematis ya, karena yang jelas memang prolap itu sendiri terjadi karena penyokong atau penyangga dari jaringan organ panggulnya, dalam hal ini uterusnya itu yang lemah atau kendor atau bermasalah sehingga dia terjadi prolap. Nah, koreksi pada saat hamil ini menjadi kesulitan tersendiri. Mengapa? Karena pada saat hamil itu terjadi perubahan karena hamilnya ya, bukan karena prolap ya, karena hamilnya sendiri terjadi perubahan dari organ panggul itu sendiri maupun dari penyokongnya. Jadi penyokong-penyokongnya juga berubah kondisi jaringannya maupun posisinya pada saat hamil. Sehingga pada waktu hamil biasanya kita hanya melakukan fisiosisaria tetapi tidak mengkoreksi secara khusus terkait dengan prolapsnya yang selama ini ketahui. Koreksi prolapsnya akan kita koreksi kemudian apabila nanti setelah organ panggul kembali menjadi organ ginekologi yang normal, sehingga kita bisa memperkirakan seberapa berat dan seberapa yang mau kita koreksi terkait dengan kerusakan yang terjadi yang menyebabkan organ panggul tersebut. Begitu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Asito. Mungkin Dr. Hari dapat menambahkan. Dok, mengenai POP pada kehamilan ini termasuk juga persalinannya, mungkin prinsip-prinsip penanganannya bagaimana, Dr. Hari? Ya, baik. Jadi berpulang pada keinginan pasien dan keinginan dokternya rasanya ya. Jadi kalau ada prolap dengan hamil, kemudian dipasang pesarium, itu hati-hati, karena pesarium itu adalah benda asing, dan benda asing pada saat kehamilan yang ada di vagina itu akan memicu terjadinya persalinan, ya, karena akibat dari infeksi yang ada di daerah serviks. Dan infeksi di pada serviks ini akan sebagai pemicu awal dari persalinan. Jadi harus di-inform consent betul, dan kalau terjadi keputihan yang berlebihan, maka pesarium merupakan kontraindikasi pada kehamilan. Yang kedua, pada prolap dengan kehamilan, maka itu yang bisa dikendalikan adalah faktor ekstrinsiknya. Apakah dia bekerja atau tidak, kemudian pekerjaannya apa, apakah dia mengangkat-ngangkat barang berat, dan sebagainya. Kemudian juga apakah dia pekerja paruh waktu, apakah cukup istirahatnya. Memang diharapkan dia pasien ini lebih banyak istirahat, ya, tidak terlalu aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga, cara persalinannya. Dari beberapa jurnal memang masih kontroversi. Kontroversi itu artinya tidak ada kesepakatan. Tetapi mengingat bahwa ibu ini sudah secara genetik atau secara anatomi ada kelemahan pada dinding otot dasar panggulnya, maka sebaiknya jangan ditambah beban lagi untuk kerusakan. Karena yang rusak itu yang paling parah adalah levator ani, ya, kelompok otot-otot yang levator ani. Dan pada persalinan itu akan terjadi pergangan, ya, pergangan pada levator ani pada saat terjadi persalinan, terutama kalau bayinya cukup besar, di atas 3,5. Nah, sehingga dianjurkan supaya tidak menambah parahnya kondisi prolap, maka harus dikerjakan seksio sesarian. Dan pada waktu, apakah bisa sekaligus dilakukan koreksi? Nah, rasanya kok nggak usah ya, daripada nanti macam-macam koreksi di bawah itu bisa potensi juga menimbulkan infeksi, dan kalau terjadi infeksi, maka terjadi juga endometritis, nanti akan lebih parah lagi. Lebih bagus biarkan dia involusi, tunggu 3-6 bulan, kemudian kalau masih ada prolap, bisa dikoreksi dengan pesarium atau bisa dengan tindakan operasi. Kira-kira itu ya, Dr. Seton. Terima kasih. Yes, terima kasih, Dr. Hari Paraton. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Freddy. Jadi izin bertanya,
Mungkin tadi sudah dijawab pertanyaan yang pertama, jadi ada teknik perlakuan khusus pada saat seks seksuaria untuk profilaksisnya. Kemudian yang kedua, apakah gravida ya mungkin ya, gravida hamil yang terlalu lebar dapat menjadi predisposisi terjadinya prolaps organ panggul, terutama terjadinya rektokel. Dan yang ketiga, apakah mungkin pada POPQ di mana total vaginal length-nya itu didapatkan +3 dengan BA-nya, jadi titik-titik yang pada saat pengukuran POPQ itu -6 maupun pada yang sudah disebutkan itu, apakah bisa mencapai level tersebut. Jadi memang mungkin beliau mengalami atau mendapatkan kasus demikian, sehingga didapatkan kesulitan atau penanganan pada saat di poli maupun pada saat teknik operasinya. Jadi mohon tanggapan mungkin Dr. Gatot. Jadi yang pertama tadi sudah terjawab. Yang kedua, apakah mungkin gravida, jadi kehamilan yang terlalu besar itu bisa genital hiatus, Dokter. Oh iya ya, maaf. Genital hiatus yang terlalu Ya, besar dapat menjadi predisposisi terjadinya prolaps. Monggo, Dok. Ya, terima kasih Dr. Seto. Saya juga ikut membaca, saya tulisannya agak kecil-kecil jadi saya agak. Ya, baik. Genital hiatus yang terlalu lebar apakah menjadi, ya betul ya. Jadi genital hiatus itu salah satu yang kita ukur nantinya di dalam POPG. Itu memang kenapa hiatusnya juga diukur, karena salah satunya juga mempunyai risiko ya, hiatus yang lebar mempunyai risiko terjadi prolaps organ panggul secara umum. Tidak hanya rektokel ya, tetapi juga prolaps uteri maupun juga sistokel. Nah, prolaps genital hiatus yang terlalu lebar itu salah satunya menunjukkan tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Hari, itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan levator aninya, dengan penyokong yang merupakan penyokong paling kuat yaitu levator ani. Jadi kalau levator aninya itu bermasalah, salah satu tampilannya yang molor nggak bisa balik atau disrupture tadi, itu rusak tapi nggak bisa balik, nah itu salah satunya bisa muncul manifestasi klinisnya dalam bentuk genital hiatus yang menjadi lebar. Nah, biasanya kalau genital hiatus menjadi lebar, itu secara otomatis perineal body-nya juga menjadi lebih kecil. Nah, sehingga kalau perineal body lebih kecil, kadang-kadang itu menunjukkan bahwa fasia rektovaginalnya yang kemudian juga ikut rusak, gitu, maka memang baru kemudian menjadi faktor risiko tersendiri terkait terjadinya rektokel. Ya, jadi betul juga tidak salah. Tetapi bukan hanya rektokel saja, tetapi juga bisa menjadikan prolaps organ panggul dan prolaps uteri maupun prolaps kompartemen anterior. Itu yang pertanyaan yang kedua. Kemudian yang menjawab pertanyaan yang ketiga, ini tadi terkait dengan penulisan POPG ya, ada apakah kalau TVL-nya 8, misalnya panjang vaginanya 8, apa mungkin titik AA-nya itu +3, kemudian titik BA-nya -6? Rasanya tidak, ya, rasanya tidak. Mungkin hanya salah pemahaman saja. Rasanya kalau titik AA-nya itu bisa mencapai +3, maka titik BA-nya itu minimal +3 atau bisa lebih prolaps, gitu ya. Bisa lebih prolaps atau ya +3 itu. Ya, atau bisa lebih prolaps dari +3. +3 itu artinya 3 cm keluar dari himen, ya, keluar dari himen. Jadi keluar dari introitus 3 cm. Nah, kalau titik BA-nya tentu di posisi itu atau lebih prolaps. Ya, TVL-nya bisa berapa saja, ya, apakah TVL-nya 8, TVL-nya 9, ataupun TVL-nya 10, kondisi BA itu bisa lebih berat dari kondisi AA-nya. Begitu juga kondisi BP yang posterior juga bisa lebih berat dari kondisi AP, jadi A yang posterior. Jadi titik A posterior itu yang distal, kemudian yang B posterior itu sebenarnya yang lebih proksimal. Tetapi kalau kondisi prolaps, dia bisa menjadi lebih prolaps. Gitu ya. Oke. Jadi kalau angka yang disampaikan tadi +3 kemudian BP-nya -6, ya itu tidak terjadi itu. Kemungkinan tidak terjadi. Hanya mungkin salah
bukan salah memberi angka, tapi mungkin salah menginterpretasikan posisi dari kondisi yang ada di kasus prolap yang ada itu. Ya. Dan TVL-nya tidak terpengaruh, apakah TVL-nya 9, 10 atau 8 tidak masalahnya. Tapi kondisi BP-nya itu bisa lebih prolap atau minimal sama dengan kondisi AA-nya. Kalau AA-nya juga ikut prolap atau AP-nya mungkin itu Dokter Seto. Oke, terima kasih. Kami berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Ari. Kami mendapati kasus kali ini sistokel, jadi prolapsan sistokel sampai keluar serta disertai dengan uterus prolaps, namun mungkin hanya grade 1-2 saja di konsulan dari puskesmas, wanita menopause usia 60 tahun. Disarankan untuk konservatif, kurang berkenan. Jadi pasiennya atau mungkin dari rumah sakit atau dari puskesmas, anamnesis pasiennya memang berkenan untuk operasi saja. Apakah kasus seperti ini harus rutin dilakukan TVH atau cukup anterior repair saja? Ya, mungkin langsung saya respon aja, Dokter. Kalau memang tidak harus histerektomi, ya sangat mungkin, ya. Karena kalau koreksinya yang dominan adalah sistokelnya, maka cukup kita melakukan koreksi terkait sistokelnya saja. Karena uterusnya kan tidak prolap atau relatif tidak prolap, sehingga uterusnya tidak menjadi masalah pada kasus itu, maka yang akan kita koreksi terutama ada kasus yang bermasalahnya pada kasus itu yang akan kita koreksi. Ya, sangat mungkin Dokter Seto. Jadi boleh kita mengerjakan terkait dengan sistokelnya. Atau kadang-kadang rektokel saja. Kadang-kadang bisa muncul rektokel saja. Atau rektokel dan sistokel saja, tapi tidak ada prolap uterinya atau prolap uterinya masih grade 1, masih sangat tinggi. Sehingga kita tidak perlu mengerjakan histerektomi, tidak perlu, tidak harus ya, tidak harus. Jadi sangat memungkinkan, artinya sangat bisa gitu ya. Apakah sistokel saja, apakah rektokel saja, apakah rektokel dan sistokel dan itu yang akan kita koreksi. Ya, mungkin Dokter Hari ada masukan Dok mengenai kasus yang ganda dan memang seringkali kan memang didapatkan kelainan biasanya memang berpasang-pasangan seringnya kalau nggak dengan rektokel atau vesikokel. Apakah rutin dilakukan atau memang bisa hanya untuk anterior repair saja? Monggo Dok. Ya, Dokter Seto, ini saya merespon Dokter Ari ya. Jadi sedikit tambahan saja, Dokter Gatot sudah panjang lebar. Ini istilah saja, jadi anterior repair ini pelan-pelan akan kita ubah menjadi kolporapi anterior. Nanti kalau anterior repair, BPJS-nya nggak dapat penggantian nih, Mbok ya. Nggak ngerti soalnya BPJS anterior repair ini. Yang ngerti ini Center Surabaya. Ya, jadi Center Surabaya dulu anterior repair sama posterior repair ya. Yang ada di codingnya kolporapi anterior gitu ya Dok ya. Yang ada yang tercoding. Kolporapi posterior ya. Itu ada penggantiannya itu nanti ya. Gitu ya Dokter Ari ya. Kemudian kalau ada ini terutama hanya yang sistokel ya. Kalau ada sistokel kita harus paham betul dia itu jatuh lengkungannya itu simetris atau tidak. Ini beda. Kalau rata-rata simetris, kalau simetris itu gampang sekali. Kita kolporapi anteriornya seperti biasa, sederhana sekali. Tetapi kalau sistokelnya tidak simetris, benjolannya itu ke samping, nah itu yang rusak fascia di atasnya, fascia penggantung yang namanya wide ligament. Operasinya harus lebih tinggi lagi. Kita harus menaikkan dinding fascia vagina itu, kita lekatkan lagi kembali ke tulang simfisis yang bagian inferior itu. Nah, itu biasanya pakai teknik-teknik tertentu ya, menggunakan burst kolposuspensi dan sebagainya. Itu lebih kompleks lagi. Jadi kalau hanya di operasi seperti sederhana, yang kolporapi anterior yang sederhana, dia tidak bisa, dia tetap akan menyamping, harus dinaikkan lagi ke ujung atasnya. Itu saja tambahannya. Jadi
Sekali lagi, kalau ada cystocare, dilihat simetris atau tidak. Kalau simetris, itu sederhana sekali, korporapinya sederhana. Ya. Tapi kalau asimetris, ini yang lebih kompleks ini. Sebaiknya dirujuk saja ke teman-teman dari uroginekologi. Itu, Dr. Seto. Oke, terima kasih dok. Jadi mungkin ini karena sudah pukul 11 lewat, kami silakan mungkin ada pesan singkat atau kalau tidak ya saya izin untuk menyimpulkan. Jadi sebetulnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi mungkin nanti akan terjawab pada tema uroginologi, tema prolaps organ panggul berikutnya. Jadi sekali lagi ilmu pencegahan dan diagnosis prolaps organ panggul ini memang sangat luas dan tantangannya juga banyak, kasusnya juga banyak di daerah. Tapi memang yang pertama tadi mengenai faktor risiko harus kita identifikasi, ada yang faktor risiko intrinsik, misalnya contohnya usia tadi, meskipun pada mereka yang belum menikah, tapi adanya gangguan jaringan atau sudah remodeling dari jaringan, sehingga tetap juga menjadi faktor risiko terjadinya prolaps organ panggul. Terus kemudian bagaimana tata laksananya? Tentunya secara garis besar bagi dua, baik konservatif maupun dengan operatif. Dengan konservatif surgery biasa yang bisa dilakukan sejawat semuanya di daerah, yaitu dengan pesarium. Pada dasarnya prinsipnya semua bisa diberikan atau dipasang dengan pesarium, terutama pada kasus-kasus indikasi tertentu atau pada mereka yang memang tidak ingin dilakukan operatif. Tapi tentunya juga ada indikasi dilakukan tindakan operasi, justru juga menjadi salah satu indikasi awalnya, itu mereka yang memang tidak ingin dipasang atau tata laksana konservatif dengan pesarium. Jadi tadi ada beberapa kontraindikasinya pula yang juga sudah disebutkan oleh Dr. Ari. Dan khususnya pada kasus prolaps organ panggul pada yang didapatkan pada saat kehamilan, maka prinsipnya adalah jangan sampai memperberat, sehingga tadi kalau tata laksana persalinannya memang setuju bila mana harus dilakukan seksosaria, dan juga pada saat seksosaria memang ada beberapa teknik khusus juga untuk mencegah atau minimal tidak memperberat program prolaps organ panggulnya. Karena pada kehamilan sendiri memang tadi seperti dikatakan Dr. Gatot, ada beberapa perubahan struktur dan jaringan penyokong yang terjadi sehingga memang lebih cenderung untuk terjadinya prolaps organ panggul. Mungkin sekian yang bisa kita bahas. Sekali lagi terima kasih kehadiran kedua narasumber kita Dr. Hari Paraton dan juga Dr. Gatot Erdianto, spesialis konsultan uroginekologi rekonstruksi, dan kepada Dr. Brahmana tadi selaku Ketua Departemen Obgyn FK UNER. Mohon izin kami akhiri, kita ketemu lagi pada Tanya Apa Saja seri uroginekologi bulan depan. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Hari, Dr. Gatot. Terima kasih.